Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Ikhlas Hati Channel. Ikhlas mencari ilmu agama. Ikhlas dalam beribadah. Semoga mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Falah, kemudian Imam Ci, Imam Gampung, Imam Rawatib, Ketua BKM, para alim ulama, para tokoh masyarakat, dan juga ada rombongan ini dari Banda Aceh yang ikut juga bergabung dengan kita. Saya tidak tahu ada berapa orang, mungkin 15 atau berapa 20 orang, tapi saya tidak tahu pasti juga. Jadi ada tokoh masyarakat juga di situ. Jadi kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Di dalam Al-Quran itu berita dibahasakan oleh Al-Quran dengan dua model. Yang pertama khabar, ada juga akhbar, ada juga khubrin. Jadi ini maknanya berita. Tetapi ada juga pada kesempatan lain Allah menamakan berita itu di dalam Al-Quran an-naba atau amba. Ini bedanya apa ini? Kalau khabar atau khubrin atau akhbar itu berita setelah ditelaah oleh manusia dapat berita itu. Ini contoh Nabi Musa alaihissalam ketika berbicara dengan dua orang istrinya tatkala perjalanan dari Yordania menuju Mesir. Di tengah perjalanan, apa kata Nabi Musa alaihissalam? Inni anastu nara la'alli inni anastu nara la'alli atikum minha bi khabarin. Khabar. Jadi artinya berita. Jadi Nabi Musa alaihissalam bersama dua orang istrinya, dalam satu tafsir dikemukakan istrinya dua-dua dalam keadaan hamil. Dalam tafsir yang lain tidak disebutkan bagaimana keadaan dua istrinya. Yang jelas karena mereka lelah sekali, Nabi Musa mengatakan, saya melihat api. Ini anastu nara la'alli atikum minha bi khabar. Jadi kalian tunggu di sini. Mungkin saya ada dapat berita di situ. Ya, jadi biasanya kalau na apui naurunginan. Kalau na apui berarti ada bantuan di situ, ada kehidupan di situ. Ya, ini Allah menggunakan makna khabar. Artinya berita yang tidak diketahui, tapi apa? Setelah dia cek, oh ini beritanya. Tapi ada juga dalam Al-Quran, itu berita itu dengan naba. Sehingga di dalam surah An-Naba, amma yatasa'alun anin naba'il azim. Maka dalam Al-Quran itu, naba itu dengan dua model. Bisa dengan mufrad, an-naba. Bisa dengan amba'il ghaib. Ya. Jadi naba ini itu biasanya cerita tentang hari kiamat. Naba itu biasanya cerita tentang gaib yang tidak diketahui oleh manusia. Jadi pembahasan kita sekarang ini bukan naba itu tidak, tapi jamak
yang ada di dalam Al-Quran cuma 3 ayat nih, Pak. Ambaul ghaib, itu berita gaib yang ada di dalam Al-Quran. Ketika Allah berdialog dengan Nabi Muhammad SAW, gaya bahasanya sama, 3. Yang pertama, dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik, 1. Yang kedua juga seperti itu. Yang ketiga, ya ini beda, di dalam surah Hud, tilka amba'ul ghaibi nuhiha ilaik. Ini apa sebenarnya 3 ini? Kita pembahasan kita pada subuh ini yaitu membahas 3 ayat ini, yang artinya kira-kira begini, ini hal gaib yang tidak diketahui oleh orang lain, tetapi saya wahyukan kepadamu. Tidak ada di dalam Taurat, tidak ada di dalam Injil. Ya. Apa sebenarnya hal gaib yang 3 ini? Yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran di surah yang berbeda. Yang pertama, kisah Nabi Nuh alaihissalam, tatkala Allah mengatakan, wa hamalnakum fil jariyah falamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Ketika air sudah naik, saya ambil kalian, saya masukkan ke dalam kapal. Jadi makanya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, dzalika min amba'il ghaib. Ini cerita gaib ini, Pak. Dari pertama sekali membuat kapal, naik ke kapal, kemudian kapal itu berhenti di sebuah bukit namanya Jabal Judi. Ini hal gaib. Tidak ada di dalam Taurat, tidak ada cerita ini di dalam Injil. Ya. Makanya hai Muhammad, nuhihi ilaika, saya ceritakan kepadamu. Di dalam Injil tidak pernah diceritakan tatkala air itu. Ya, jadi makanya air pada masa Nabi Nuh alaihissalam itu 2 airnya. Air dari bawah dan air dari atas. Air dari bawah itu dari mata air, Pak. Jadi makanya Allah mengatakan begini, ma'aha wa mar'aha. Saya turunkan hujan dari langit, ma'aha wa mar'aha. Mar'aha itu dari bawah. Jadi makanya dari bawah dari mana? Dari mata air, Pak. Ketika mata air tidak ada airnya, maka turun air hujan. Ketika tidak turun air hujan, maka dari mata air. Makanya ketika kejadian Nabi Nuh alaihissalam, itu dua-dua berfungsi, Pak. Air yang ada di tanah itu dia naik terus ke atas. Kalau kita tanya dari mana air itu, paneinya, tetapi air itu terus naik ke atas. Kemudian air hujan tidak pernah berhenti-berhentinya, Pak. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini, ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Wahai air yang dari bawah, sekarang telanlah dirimu sendiri. Akhirnya apa? Airnya surut, Pak. Surut. Tidak ada di dalam Injil ini, Pak. Tidak ada di dalam Taurat kisah ini, Pak. Wa ya sama'u aqli'i. Wahai air yang air hujan, baik ni petren le hujan ya, Pak. Katanya mentang tren hujan paduro ka banjir, Pak. Andi pada Aceh timu, mai saudara-saudara ka banjir, Pak. Ini pada masa Nabi Nuh itu memang hana piyo-piyo hujan, Pak. Nya hujan rintik-rintik, bacu hujan le degar, rintik-rintik ka banjir, Pak. Ini tidak hana piyo-piyo. Ini tidak ada di dalam Injil, Pak. Dan tidak ada di dalam Taurat. 1. Kemudian yang kedua, begitu juga dzalika min amba'il ghaib. Kita ambil yang kedua, yang ayat yang ini dulu. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaika. Ini kisah cerita anak Nabi Yakub alaihissalam. Ketika 10 orang itu kueh kepada dengki yang banyaknya. Jadi dengki kepada 2 orang saudaranya, Nabi Yusuf alaihissalam sama Bunyamin. Ini kisah ini, walaupun nanti di dalam Taurat, di dalam Injil itu dibahas secara umum, tetapi masalah mereka dengki kepada 2 ini, Allah katakan tilka min amba'il ghaib. Tidak ada di dalam Taurat, tidak ada di dalam Injil. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, saya tahu Lawi, ya, ini salah satu anak Nabi Yakub ini, Pak, yang 10 orang itu. Lawinya kueh ke Yusuf. Ya. Jadi walaupun Lawi itu 10 orang, 2 orang lagi ditambah dengan Yusuf dan Bunyamin. Walaupun demikian 2 orang ini dari Nabi Yusuf tidak ada melahirkan Nabi, Pak. Hana Nabi setelah Nabi Yusuf alaihissalam.
Keturunan Nabi Yusuf tidak menjadi nabi, Pak. Tetapi yang menjadi nabi keturunan Bunyamin, Pak. Itu Nabi Yunus alaihissalam, cuma satu orang. Tetapi keturunan Lawi yang kueh ke Nabi Yusuf, kueh ke Bunyamin, lahir nabi-nabi Bani Israel yang banyak sekali, Pak. Makanya kenapa di dalam Isra Mi'raj itu linuriyahu min ayatina. Di dalam tafsir Al-Baghawi, apa kata beliau? Linuriyahu min ayatina, akan saya nampakkan sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyo nanggro para nabinya, nyo nanggro para rasulnya. Ya, di antara Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, linuriyahu min ayatina. Maka ada dalam satu tafsir mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan 3 nabi, Pak. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam riwayat lain, ketika Isra ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka nanti ada yang bertanya begini, nyoteh yang betul ilenya. Karena riwayat Isra Mi'raj itu kan ada 5. Riwayat dari Anas bin Malik, Anas bin Abizar, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Mas'ud, Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Maka 5 riwayatnya. Maka ketika kita dengar cerita tentang Isra Mi'raj, ya nama Allah beda-beda na bukunya, Pak. Karena 5 riwayat yang berbeda, Pak. Tetapi di dalam tafsir Ibnu Katsir beliau lebih condong kepada pendapat yang pertama. Riwayat yang pertama, Anas bin Malik, ya, Pak. Jadi makanya yang tanya, "Nyo Nabi Musa, apakah Nabi Musa di bumi atau Nabi Musa di langit ke-6?" Sebagaimana riwayat dalam Anas bin Malik, ya. Nyo yang kawe le, Pak. Punya kawe atau je kawe, atau dua-dua kawe, atau dua-dua benar. Rupanya dua-dua benar. Bagaimana dua-dua benar, Pak? Dijawab oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau, Pak. Ar-ruhu yazuru ahlahu fi kulli yaumil jum'ati 'ala dawam. Jadi roh itu, kata Imam Al-Qurtubi, dia akan mengunjungi tubuhnya setiap malam Jumat 'ala dawam. Jadi continue terus sampai hari kiamat. Inilah alasan penafsir mengatakan kalau itu adalah Nabi Musa alaihissalam yang di langit ke-6. Dia turun pada malam Jumat. Jadi makanya dikatakan penafsir itu kejadian Isra Mi'raj itu pada malam Jumat. Kenapa? Alasannya Nabi Musa turun dari langit ke-6 mengunjungi rohnya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kita kembali ke cerita tadi, Pak. Ini hal gaib. Jadi dari Lawi itu muncul para rasul, muncul para nabi. Tidak ada yang tahu kisah-kisah itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka kueh, walaupun kueh dari Lawi ini lahirlah nabi dan rasul, kecuali saya, kata Allah. Ini diungkapkan dalam Al-Qur'an, tilka min amba'il ghaib nuhiha ilaik. Saya wahyukan kepadamu melalui Jibril, hai Muhammad. Ini kisahnya begini-begini. Orang lain tidak tahu ya Muhammad. Ya, ini, Pak. Sekarang pembahasan kita sebenarnya yang ketiga nih, Pak. Yang ketiga, dzalika min amba'il ghaib. Ini juga kisah gaib. Kisah gaib bagaimana? Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Ya, kita cerita tentang Maryam sekarang, Pak. Di dalam Taurat, di dalam Injil, ya kita sebelum kemarilah, kita lihat cerita Nabi Musa, Nabi Nuh tadi, Pak. Kalau di dalam Safar Takwin, di dalam Taurat, itu kisah Nabi Musa itu pada ayat 6, ayat 7, ayat 8, walaupun diungkapkan itu banyak yang sudah direkayasa, Pak. Apa kata Taurat, Pak? Pada ayat 6, 7, 8, Pak. Makanya Taurat itu dinamakan dengan Safar. Safar Takwin itu artinya apa? Kejadian, Pak. Ya. Safar Takwin ayat 6, 7, 8, Allah Subhanahu wa taala di situ disebutkan Tuhan, Pak. Tuhan menghancurkan pengikut Nabi Nuh alaihissalam karena apa? Katalah kalian, Pak. Katalah diciptakan manusia maka kepancung. Hana istilah telah dalam Al-Qur'an, Pak. Allah merasa, "Oh, maka tia-tia lu ciptakan manusia kagak papih teman-temannya, Pak." Artinya cerita ini sudah direkayasa oleh manusia. Makanya Allah mengatakan tidak ada itu. Yang ada ya Muhammad yang saya wahyukan kepadamu, itu yang benar. Makanya Bani Israel itu dulu diagung-agungkan oleh Allah. Tapi setelah mereka itu menulis Taurat dengan tangan mereka sendiri, mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nih, Pak.
Jadi nanti kalau ada yang mengatakan, oh nah dalam Taurat, betul ada, tapi sudah direkayasa, Pak. Dan itu pun tidak benar kejadiannya. Masa Allah telah menciptakan manusia, habis telah kepancu. Ya, Pak. Kemudian yang ketiga, ini kejadian ini memang tidak ada, Pak, di dalam Taurat. Memang sama sekali tidak ada. Dan sama sekali tidak ada di dalam Injil. Ketika Maryam baru lahir, dia diperebutkan oleh Bani Israel. Kenapa diperebutkan Bani Israel? Maryam ini bukan anak sembarangan, tidak. Ayahnya namanya Imran, ibunya Hanah. Kita jangan salah terhadap ayahnya Maryam. Nanti ada juga Maryam yang saudara Nabi Musa alaihissalam. Bukan Maryam itu. Jadi Nabi Musa alaihissalam punya saudara namanya Harun, Maryam. Satu riwayat lagi mengatakan ada anak angkatnya, ada saudara angkatnya, sehingga mereka semua berempat. Cerita ini yang ada dalam Al-Quran, kita tidak cerita tentang Maryam saudaranya Musa, Maryam saudaranya Harun. Tetapi yang kita ceritakan adalah Maryam yang ayahnya Imran, ibunya Hanah, anaknya Nabi Isa alaihissalam. Jadi makanya penyebutan Maryam adalah satu-satunya wanita yang disebutkan di dalam Al-Quran. Namanya 31 kali. Wanita lain tidak disebutkan. Lagi Khadijah tidak disebutkan dalam Al-Quran. Fatimah tidak disebutkan dalam Al-Quran. Siapa lagi? Asiyah tidak disebutkan dalam Al-Quran. Yang disebutkan di dalam Al-Quran, Imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun, tapi namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran. Maka Rasulullah pernah mengatakan begini, afdalu nisa'i ahlil jannah, itu yang wanita paling afdal penduduk surga itu 4. Yang pertama Khadijah binti Khuwailid, yang kedua Fatimah binti Muhammad, yang ketiga adalah Asiyah. Asiyah ini istrinya Fir'aun laknatullah. Kemudian yang keempat adalah Maryam binti Imran. Jadi makanya Maryam ini bukan Maryam pada masa Nabi Musa, tidak. Karena jarak antara Maryam pada masa Nabi Musa dengan Maryam pada masa Nabi Isa ini, itu jaraknya 1900 tahun lamanya. Jadi jarak yang panjang sekali ini, Pak. Jadi bukan Maryam pada masa Nabi Musa alaihissalam. Ketika Maryam lahir, di dalam tafsir Sawi, di dalam tafsir Al-Baydawi, di situ diungkapkan hamalat, ketika dia itu melahirkan, fawada'atha fi khirqatin, dia meletakkan di sebuah khirqah. Jadi khirqahnya lagi ijab perca, ya, Pak. Ketika sudah dibalut dengan ijab perca itu, kain perca itu, fawada'atha fi Baitul Maqdis, maka diletakkan di Baitul Maqdis. Makanya Bani Israel imedawa satu sama lainnya, Pak. Mereka mengatakan saya lebih berhak. Datang Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu keponakannya itu, Pak. Keponakan itu Nabi Zakaria, Maryam itu keponakan Nabi Zakaria. Saya lebih berhak karena saya adalah pamannya. Dijawab oleh Bani Israel, tidak, kami lebih berhak dibandingkan kamu, karena ayahnya adalah pemimpin kami, Imran, ya, Pak. Sekarang kita buat undian saja. Undian inilah yang tidak ada di dalam Injil, tidak pernah disebutkan dalam Injil. Undian inilah tidak pernah disebutkan di dalam Taurat. Apa undiannya? Ya. Idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Mereka mengambil pulpen. Setelah itu pulpennya dilemparkan ke sungai. Pulpen yang tenggelam tidak boleh menjaga Maryam. Pulpen yang terapung dialah yang boleh menjaga Maryam. Sekarang masalahnya, ini memberikan contoh apa sama kita, Pak? Mereka selalu bawa pulpen, ya, Bani Israel, Pak. Makanya cara-cara ngurungnya, Pak. Temulih tapi, Pak. Galak ambil pulpen. Makanya undiannya dengan pulpen. Gedanya galak cik, Pak. Awak apa? Temulih membaca, ya, Pak. Gedanya galak cik temulih WA. Membaca galak cik, baca WA. Ya, habis temulih baca. Ya. Orang Yahudi sekarang, mereka pintarnya luar biasa mereka, Pak. Karena identik dalam Al-Quran disebutkan pulpen. Bahkan sampai undiannya juga dengan pulpen. Ya, Pak. Jadi pulpen hohom daime, Pak. Napa pun tulis li. Makanya salah satu sebab mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala itu di dalam surah Ali Imran disebutkan apa? Mereka menulis sendiri syarah dan jabaran daripada Taurat yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga ketika mereka mengambil Taurat, mereka melihat isi Taurat, di dalam Taurat hukuman berzina begini, rajam. Akhirnya dikeluarkan rajam dari Taurat. Hukuman orang mencuri itu potong tangan, keluarkan dari Taurat, sehingga mereka menulis lain, Pak. Itulah sebabnya mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Ini untuk kita buka dialog, Pak. Ya, kita buka dialog sajalah. Jadi Maryam itu memang spesial, Pak. Maryam ketika diambil oleh Nabi Zakaria di dalam tafsir Al-Baydawi, di dalam tafsir At-Tantawi Al-Wasit, ini dikarang oleh Syekh Tantawi. Apa kata beliau? Itu Maryam diletakkan di mihrab. Mihrab hana sama kayak mihrab katanya, Pak. Jadi mihrabnya itu kalau di dalam tafsir Jalalain, la yasilu ilaiha illa bisullamin. Seorang tidak bisa mengakses Maryam kecuali melalui tangga, Pak. Rupanya ada tangga. Jadi renew nilai, Pak. Renew nilai, Pak. Ya. Setelah naik tangga, masih di dalam tafsir Jalalain, harus melalui akses sab'atu abwab. 7 pintu. Pintu pertama, pintu kedua, pintu ketiga, sampai pintu ketujuh baru ditemukan Maryam di situ. Ya. Makanya yang mengakses ini tidak sembarangan orang. Kunci itu semua ada sama Nabi Zakaria. Dan ibunya Hannah tidak mau tahu lagi bagaimana Maryam. Hannah nggak mau tahu lagi karena dia sudah bernazar. Ya, ini yang mungkin contoh kegetanya, Pak. Salah satu doa ibunya Maryam, Hannah namanya, Pak. Inni nadhartu laka ma fi batni muharrara. Saya bernazar ya Allah. Ya, jadi bagaimana nazarnya? Kalau nanti bayi ini lahir, saya jadikan dia sebagai khadam Baitul Maqdis. Ya, sebagai khadam. Rupanya bayinya ini lahir apa? Perempuan. Sebelum lahir juga, Hannah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyangkanya contoh doa gedanya, bagaimana ketika minta anak yang saleh, bagaimana supaya dilindungi anak gedanya, ya. Bagaimana doa Hannah, ya, Pak? Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, saya mohon perlindungan dari Engkau, ya Allah. Saya mohon perlindungan anak dalam kandungan saya ini ketika lahir jangan pernah diganggu oleh syaitan. Termasuk juga anak dia, ya Allah. Inni u'idzuha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi yang dimaksudkan Hannah siapa? Bukan zuriyah keturunan-keturunannya, tidak. Jadi Maryam dan anaknya Maryam, kalau suatu saat dia punya anak, ini kata Hannah, langsung direspon oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat itu juga, Pak. Ini dikatakan dengan fa ta'qib namanya, Pak. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Langsung diterima doanya. Ini fa ini namanya fa ta'qib namanya, Pak. Karena fa itu di dalam Al-Qur'an itu ada fa ta'qib, ada fa tafri', kemudian ada juga fa jawab, ya. Ada juga fa bayan. Tapi fa di sini adalah fa ta'qib. Perhatikan baik-baik di dalam Al-Qur'an. Ketika Ashabul Kahfi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Milladun di dalam surah Al-Kahfi, wa atina jadi ya Allah, ni doa Ashabul Kahfi langsung direspon oleh Allah, fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Langsung saya respon doanya, kata Allah. Nah, ini fa ta'qib namanya, Pak. Maka di dalam Al-Qur'an kalau para nabi dan rasul berdoa, kemudian setelah doa itu ada fa di situ, ini fa ta'qib namanya, Pak. Doanya langsung direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam tafsir Ibnu Katsir, di dalam tafsir Al-Baydawi, di situ diungkapkan satu-satunya manusia yang tidak pernah disentuh oleh syaitan ketika lahir adalah Maryam dan anaknya Maryam, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ini di dalam tafsir itu disebutkan, kenapa bayi itu menangis? Li'anna lamassahu syaitan. Karena disentuh oleh syaitan, ya, Pak. Nyo syaitannya tholeh, Pak. Berbeda syaitan, berbeda iblis, berbeda malaikat, berbeda jin, Pak. Di dalam tafsir Ibnu Abbas, apa kata beliau?
Asyaitanu min auladi iblis. Ini versi Ibnu Abbas. Syaitan itu adalah anaknya iblis, keturunan iblis yang ke syaitan ya, Pak. Ya, Pak. Ini versi Ibnu Abbas. Kemudian yang kedua, jin itu dari siapa? Jin min auladil jan, keturunan jin. Beda lagi dengan Imam Sya'rawi, Pak. Imam Sya'rawi dalam tafsir beliau, apa kata beliau? Semuanya itu puncaknya di jin, Pak. Jin, ya. Jin itu ada dua model. Yang pertama, yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jin-jin semayang, Pak. Jin patuh taat kepada Allah. Ya, Pak. Satu lagi, jin yang tidak patuh dan taat kepada Allah. Ini dibagi dua. Ada iblis namanya, itu berasal dari kalimat ablasa yublisu. Maknanya adalah juhud. Juhudnya membangkang nih, Pak. Satu lagi dinamakan dengan asyaitan. Kenapa dinamakan syaitan? Karena berasal dari kalimat syatana yashtunu, syaitan. Artinya apa? Ba'id an rahmatillah, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun penafsirnya beda-beda tafsiran, hana karu sama-sama dra, hana karu awaknya. Hana ya pegah Imam Sya'rawi, oh pu ya pegahnya Ibnu Abbas. Hana ya, Pak. Hana ya pegah mina. Ndak ada yang mengatakan lagi beda lagi, oh ka beda ka melangge. Ulun senior ni pegahnya salah, wadon junior ya. Salah ya. Kenapa mereka tidak pernah ribut? Karena mereka punya akhlaknya, Pak. Nah ada pokoknya, Pak, nah akhlak. Maka di dalam kitab Al-Hikam itu disebutkan yang dikarang oleh Ibnu Athaillah. Bahkan ada syarah Al-Hikam lagi sekarang, Pak. Al-Himam fi syarah Al-Hikam. Di situ disebutkan ada ulama dia menuntut mencari akhlak, ilmu akhlak itu belajar akhlak 30 sanah, 30 tahun. Leh peloton murno akhlak, Pak. Wa 20 sanah, 20 tahun mencari ilmu. Sehingga dihabiskan waktu 50 tahun, 30 tahun untuk mencari akhlak, belajar akhlak. 20 tahun belajar ilmu. Sehingga lahirlah ilmuwan-ilmuwan yang menghargai orang lain. Ilmuwan-ilmuwan yang santun, ulama-ulama yang santun. Hana ya putalah agama. Ya. Hana ya denak-denak agama macam-macam. Kenapa? Dia punya akhlak dan punya ilmu. Imam Asy-Syafi'i hantang-hantang karu dengan Imam Maliki, yang gureh. Imam Maliki tidak pernah ngomong sama Imam Syafi'i, "Hai kamu langgih ron, lun gure dron." Kenapa pikiran kita berbeda? Ya, nih, Pak. Walaupun di dalam beberapa hal itu ada beberapa statement Imam Asy-Syafi'i itu tidak sama dengan Imam Maliki, Pak. Tetapi hanaya pegah gure salah, hanaya pegah. Kan lagi jin, Pak, lagi apa namanya jin. Jin itu dia sempat mengatakan kepada gurunya salah. Ya, nih, Pak. Gure salah, nih, Pak. Tapi ini beda dengan kita cerita tadi, Pak. Jadi jin itu ketika iblis, jin, syaitan ingin menembus langit pertama, mereka tidak bisa menembusnya. Mereka bertanya, ada apa ini sebenarnya? Akhirnya apa kata iblis? Coba kamu pergi, imshi ila masyariqil ardi wa magharibaha. Coba kamu pergi ke barat dan ke timur, cari masalah, ada apa sebenarnya? Ya, nih, Pak. Dalam satu riwayat lain lagi, coba kamu kumpulkan seluruh tanah yang ada di bumi ini, bawa ke saya, kata iblis, Pak. Saya akan tahu masalahnya di mana. Karena ketika langit ketiga itu dikunci oleh Allah, sebab Nabi Isa itu lahir. Ketika lahir Nabi Isa, iblis, syaitan dan jin tidak bisa leluasa ke langit ketujuh, hanya sampai langit ketiga saja. Tapi ketika lahir Nabi Muhammad SAW, langit, jangankan langit ketiga, langit pun hai tembus, Pak. Maka iblis mengatakan, coba cari. Imshi ila masyariqil ardi wa magharibaha. Pergi ke barat dan ke timur, cari siapa yang punya ini, yang buat masalah ini. Rupanya Nabi Muhammad yang dimaksudkan oleh iblis tadi, Pak. Sehingga dikirimlah nafarun minal jin. Nafar itu di dalam tafsir Sawi, itu nafar itu sab'ah. Yahtamil ayakuna sab'ah, yahtamil ayakuna sittah, yahtamil ayakuna khamsah. Bisa 7, bisa 6, bisa 5. Ini lima jin ini ingin mengeksekusi Rasulullah ini, Pak. Artinya apa? Dia ingin memberitahukan iblis, dia di sini wahai iblis. Rupanya ketika akan mengeksekusi Rasulullah, maka ini banyak riwayat, ada riwayat Ibnu Abbas, ada riwayat Ibnu Mas'ud, Pak. Rasulullah sedang membaca Al-Qur'an. Salah satu ayat yang dibaca adalah Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Sehingga jin metetet nih, Pak. Metetet jin, Pak. Getanyo titik uro bahkan tak dengarnya, Pak. Naimu dia baca Ar-Rahman ayat terlebih ago, ya, Pak.
Yang kedua ayat itu ada apa? Jin mendadak didengar ayatnya, Pak. Kita akan menganalisa sekarang kenapa jin itu mendadak ketika mendengar ayat itu, Pak. Bahkan katanya hanya mendadak. Ya, nih. Katanya di ibu tali Pak masih Ar-Rahman, ayat baru lego. Hek dah kada dengar putar kata lain. Kata tapi ego. Rupanya, ya nih, Pak. Iblis itu mengajarkan jin, hai jin. Jin itu sebenarnya di mana dia, Pak? Kalau di dalam tafsir Al-Baghawi, apa kata Imam Al-Baghawi? Khalaqallahul malaikah wa askanahum fis sama. Allah menciptakan malaikat dan memberikan tempat di langit kepadanya, Pak. Wa khalaqallahul jan wa askanahum fil ardi. Allah menciptakan jin dan memberikan tempat kepada mereka di bumi tempatnya, Pak. Ya. Makanya dia tidak tahu urusan langit. Tidak tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Sehingga apa kata iblis kepada muridnya? Jin, hai jin. Yang Allah hana sayang le ke drone. Maka kamu hana sayang, kamu diusenya. Itu Allahnya sayang ke Adam yang sayangnya, ke manusia dia sayang. Maka baik dengar le Allahnya. Yang gurenya Pak. Ipurnoli gurenya. Makanya waktu itu jin hana dengar le Allah, Pak. Maka ketika dia mendengar surah ini Ar-Rahman. Ar-Rahman itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mudadak jin, Pak. Kenapa mudadak? Karena jin mendengar rupanya Allah sayang jin kalau rupanya ya. Sifat Ar-Rahman itu mencakup semuanya, Pak. Ya. Allah sayang kepada makhluknya, Allah sayang kepada binatang, Allah sayang kepada jin, semua sayang, Pak. Maka Fir'aun Allah sayang, Pak. Mek kepo. Menyo Allah hana sayang ke Fir'aun. Hana perlu lagi kirim Nabi Musa alaihissalam. Nyan Mesir yan pelungkap juga apa ya, Pak? Hana perlu Mesir pelungkap yang pulau apa namanya itu? Benua Afrika itu. Nyena Mesir na mandum nama. Cok benua yang pelungkap juga, Pak. Atau apa? Naikkan saja air lautnya. Jadi di atas Mesir itu kan air Mediterranean, Pak. Ya, Bahrul Wasit. Itu saja dinaikkan oleh Allah. Di sampingnya apa? Laut Merah. Laut Merah dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinaikkan dua laut itu saja abih mendum, Pak. Tetapi Allah sayang dah ke Fir'aun, Pak. Makanya katanya baiklah lah mati ni, Pak. Allah nak sayang le ke lu. Allah nak ke perumun le lu. Yang salah, Pak. Tak benar itu, Pak. Maka iblis Allah sayang, Pak. Cuma iblis ke roh itu saudara je, Pak. Allah sayang ke Fir'aun. Fir'aun itu saudara je, Pak. Ya ni, Pak. Makanya kenapa dikirim Nabi Musa alaihissalam. Hana gaya pegah oleh Allah, hai Musa. Nyom rumpau Fir'aun ngan tungkatnya ni tekak, Pak. Ya, Pak. Bayangkan mana kan tungkat Nabi Musa alaihissalam. Yang lagi tungkat ketip ni nyo hana tungkat ni. Lagi tungkat ni, Pak. Tungkat masjid raya je kala nyo tekak oleh Firaun pebah le, Pak. Kagan dalam tungkat je yang kena bak ulai lah, Pak. Tetapi Allah tidak mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Ne tekak bak ulai hana, Pak." Wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Musa, dakwahi dia baik-baik. Dia itu hambaku juga. Dakwahi baik-baik, suruh dia baik-baik. Ya, Pak. Dia tanya sama-sama muslim, hana lagi kan, Pak. Sama-sama sujud di masjid ini, sama-sama kita membayar zakat. Rasulullah mengatakan haram damuhu, haram darahnya. Kenapa? Dia saudara kita, ya, Pak. Nya musuh katanya jinotho, musyrik, urang kafir, urang munafik, nya ke musuh katanya, Pak. Kan urang mukmin, ya, Pak. Yo katanya sama-sama mukmin ke karu, Pak. Urang lai pok-pok jero, karu laju, mula laju, ya, Pak. Habis karunya wai bejih ke, Pak. Ya, Pak. Maka musuh kita ini tahu urang musyrik musuh katanya, urang kafir, urang munafik. Yang lebih parah kau urang munafik, Pak. Maka ada surah Al-Munafiqun lagi, Pak. Orang munafik ketika pada sama Rasulullah hanya gedepu nyonya munafik, Pak. Tetapi di dalam surah Ali Imran diperjelas oleh Allah Subhanahu wa taala, ainama thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila. Wahai Muhammad, munafiknya bahaya tak, hai Muhammad? Kalau orang musyrik nampak kamu lihat, orang kafir nampak kamu lihat, orang munafik tidak. Makanya dimanapun kamu ketemu orang munafik, mak jarok poh yupoh, Pak. Ya, yupohnya baik salah-salah. Ya, kita bukan cok orang munafik tak aja, Pak. Cok orang munafik poh kena kan maksudnya, Pak. Yang disuruh bunuh adalah karakternya disuruh bunuh. Karakter munafiknya disuruh bunuh. Makanya hal yang pertama dilakukan oleh Rasulullah ketika berada di Madinah, Pak. Rasulullah naik ke atas mimbar. Apa kata Rasulullah? Ini ada di dalam tafsir Sawi, Pak. Apa kata Rasulullah? Ya fulan anta munafik ukhrud. Ya fulan anta munafik ukhrud.
wahai fulan kamu munafik, keluar dari masjid ini. Wahai fulan kamu munafik, keluar dari masjid ini. Sehingga dia tidak mau keluar. Faqamal mu'minun, maka bangun orang-orang mukmin yang lain. Dia ambil orang munafik tadi dikeluarkan, Pak. Ini salah satu untuk membunuh karakter orang-orang munafik. Jadi kan ya poh secara fisik tidak, karakternya kita bunuh, Pak. Jangan dekati dia lagi, jangan kerjasama sama dia lagi. Be mengonli, be dengar macam-macam dari ganya le, Pak. Nyan, Pak. Maka kalau kita terus bergaul, dia merasa ulun hebat hatnya, Pak. Maka bunuhlah karakter dia. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini kita kembali kepada Maryam tadi, Pak. Ya. Jadi artinya jin itu ketika mendengar fa'amanna bihi, kami beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'amanna bihi. Hi ini ada 3 dhamir kembali ke sini, Pak. Ada yang mengatakan fa'amanna bi Muhammad. Ada yang mengatakan fa'amanna bil Quran. Ada yang mengatakan fa'amanna billah. Kami baru yakin kepada Allah, menyo Allah sayang tak ke kamu, kata jin. Maka jin mengatakan, ya kunci di sini sebenarnya. Apa kata jin? Yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Gure kamu hana betul. Ya nembak. Gure kamu hana betul gurenya. Peka ni purno kamu macam-macam gurenya. Jadi artinya apa? Iblis, jin saja dia pengaruhi macam-macam. Pelom katanya manusia. Mujin ni purno macam-macam, pelom manusia. Jadi artinya apa? Kenapa ulama-ulama itu tidak, walaupun berbeda pendapat, Pak? Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan dalam tafsir begini, ada dalam tafsir begitu, karena mereka itu punya akhlak dan ilmu. Jadi makanya mereka itu saling menghormati yang lain. Nyo Ibnu Abbas kepegah lagi kakelah lagi ya, mungkin punya dalilnya. Oh nyo lagi kakelah lagi ya, Pak. Mereka menghormati yang lain. Karena apa? Karena punya akhlak, ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya Maryam itu ketika dimasukkan ke dalam ruangan itu mihrab, yang bisa mengakses adalah Nabi Zakaria. Ini 5 menit itu dah buka dialog, Pak. Maka ini ada 2 pendapat juga. Ya, makanya baik karu-karu dah. Nyo pekan tafsirnya pegah habinau. Pekan tafsir pegah habinau. Ya, ketika dalam sebuah kajian ni, Pak, na jamaah dan yang bina. Nyo gara-gara na tafsir makin memang dah nyo. Tabuh pegah habinau. Nyo dah yang betul, Pak. Lu pegah mandum betul. Pegah mandum betul. Penafsir itu punya sudut pandang yang berbeda. Ya. Nah, ahli sufi, ada ahli sufi, contohnya siapa? Imam Al-Qushairi. Contohnya apa lagi? Tafsir Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Jadi walaupun Ibnu Qayyim adalah orang sufi, beliau juga ada tafsirnya, Pak. Tafsir Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Pak. Mereka melihat ayat Al-Quran itu dari segi sufinya, ya, nih, Pak. Dari sudut pandang sufi. Contoh lagi katanya, Bino. Katanya tak gambar, ya. Idika nak mi ada apa pun tulis, Pak. Tak pegak tu nya. Kalika nak mi, idika na urung cik lah. Tak pegak tu petak dah pegak, Pak. Nya, petak dah pegak. Tak cok spidol tak pegak petak. Tak tanya tu baknya petani, Pak. Pak, nya kira-kira gambar apanya, Pak? Petaninya pergi pegak. Pergi jauh petaninya. Oh, nyan belangnya. Karena apa ke? Laulai katnya belang tapi fikir, Pak. Maka setiap yang petak-petaknya belang mendum makanya, Pak. Nyan, Pak. Dan yang lembak nelayan, menurut donyo punya. Oh, nyan. Nyan tempat penajihan jihengkut, Pak. Nyan kangkut dalam kagaknya, Pak. Dari sudut pandang urang kalan kita, urang mekangkut, nyan, Pak. Tatanya orang mbak urang lain, nyopunya, mbak urang tukang, Pak. Oh, nyan tripleknya, panina lainnya. Triplek gelege nyan. Bakso tatanya, Pak. Nyan. Tatanya mbak urang kerja bangunan. Nyan. Tatanya mbak anemi lain lam. Nyo gambar apa nu? Pak. Oh, itu gambar segi 4, ya, kat segi 4 lah, Pak. Padahal semuanya sama. Jadi makanya kita nak boleh menyalahkan menahyi salah, tidak. Mereka punya sudut pandang yang berbeda, masing-masing punya sudut pandang ini. Makanya nanti lahirlah tafsir Al-Qushairi. Beliau melihat dari sudut tasawuf. Satu. Yang kedua, ada pakar bahasa nanti, Pak. Salah satunya apa? Ibnu Ashur yang cukup terbaik tafsirnya, Pak. Kemudian nanti ada juga Imam Zamakhsyari. Beliau pakar balaghah, beliau pakar nahwu, beliau pakar saraf. Beliau melihat ayat Al-Quran itu dari segi balaghahnya, dari segi nahunya, walaupun melenceng, Pak. Ya. Nanti segi nahu beliau katakan ini begini, walaupun secara akidah bukan seperti itu. Ya, Pak. Entah ulama lain lah. Jadi macam-macam, beda-beda, Pak. Ada nanti ulama melakukan pendekatan melalui hadis. Ya, itu contoh Imam At-Tabari. Makanya dalam tafsir At-Tabari beliau mengungkapkan hadis. Qala an kadza dia jawab, Pak. Ya, jadi artinya ibu mandum betul. Kita lakukan ni pendekatan nyotho sebenarnya. Ini siapa dia? Ya.
Makanya nanti ada, oh ini urung apa tauhid, berarti melihat Al-Quran dari segi tauhidnya. Jadi sebenarnya mejaklun pegah ini Pak, cerita tentang Maryam, walaupun Maryam itu punya anak, itu namanya Nabi Isa alaihissalam yang membawa kitab Injil, tetapi di dalam Injil tidak mengupas habis kisah-kisah mereka. Termasuk salah satunya yang tidak habis dikupas itu adalah ketika mereka melemparkan pena. Jadi makanya ketika lempar pena, satu-satu lempar pena Pak, lepet penanya ngop le Pak, romle ngop le Pak, romle ngop. Tetapi herannya, kenapa penanya Nabi Zakaria itu ketika dilempar, waduh Pak, ya. Dia tidak tenggelam Pak. Bagaimana itu wallahu alam bisawab. Jadi kalau kita lihat itu memang sudah diatur oleh Allah siapa yang menjaga Maryam sebenarnya. Karena Allah sudah menjawab dalam Al-Qur'an. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Ya, Pak. Ini waw ataf ini, Pak. Waw ataf ini erat kaitannya dengan fa taqib tadi, Pak. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Jadi yang berhak ini dia adalah Nabi Zakaria. Apapun yang kalian lakukan tetap Zakaria. Ya, namanya. Maka cerita ini tidak ada di dalam Injil, di dalam Taurat, di dalam sejarah-sejarah. Makanya Al-Quran itu dikatakan sebagai ilmul yaqin, hana pelai ragu ni. Termasuk cerita tentang Isra Mi'raj, hana pelai ragu. Datanya hai dron ragu, dron apa je le? Mukmin bukan? Mukmin, nyo mukmin hana pelai ragu. Jangan tanya-tanya, karena ilmu katanya hana truk long kenan, Pak. Ya. Tetapi kalau kita cerna-cerna, nyo menyuna urung tanyang, Pak. Urung tanyang, urung hana petih ke Al-Quran. Itanya yang coba jelaskan secara akal bagaimana proses Isra Mi'raj. Ya, yang pada jauh beliau. Ada sebuah gambaran simple supaya orang yakin, orang hana yakin ke Al-Quran, hana yakin ke hadis, hana yakin ke Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara jelaskan sama mereka tentang proses Isra Mi'raj? Mudah sekali. Dalam bahasa simple, dalam bahasa awam. Nya katanya nama teme undangan ke di Jakarta, kan? Kita dapat undangan telefon li Jokowi. Ai nejak kenon de bo, nyo rapat siat. Kan bahasa Aceh, hanji bahasa Aceh ni. Nyo tanya rapat de bo, leho de rapat. Kamu harus cepat-cepat datang kemari. Oh, get dah begah, get. Akhirnya kita pesan tiket pesawat penerbangan pertama subuh-subuh, Pak, pukul 5. Sampai ke Jakarta sana, popo tiplo ka siap-siap katanya, akhirnya sempat ikut ini. Sebelumnya kita ambil jas, Pak. Jas, datuk jas, Pak. Nyan pakai jas kita. Ketika pakai jas, rupanya tidak bina Pak, tidak kita mau ke dalam juga, kita mau ke dalam Pak. Kita sampai ke Jakarta, Pak, ikut rapat dengan Presiden Jokowi, Pak. Setelah rapat, kita langsung pesan tiket terakhir, Pak. Habis-habis ada pesan supaya apa? Sampai ke rumah pukul 10 malam. Ketika itu kita ambil tiket setelah asar, truk rumah pukul 10 malam. Kita buka dalam jasnya, kita masukkan ke dalam lemari, Pak. Tidam yang dalamnya tepi, Pak. Tepi tidam. Ipengah bangan pemalun bandari Jakarta puno. Ijau li tidam tertu. Alah nai temu akai. Ini gimana Jakarta ron? Mempekaceh hantu pekaceh. Jangan pekaceh mengudapu hantu ron. Menetel bitu tah. Ya, dijawab oleh tidam puno, Pak. Saya berangkat dalam dimensi Tuhan saya. Tuhan saya yang membawa saya. Maka kemanapun dia pergi, saya bisa pergi juga. Jangankan ke Jakarta, Pak. Nyo tidamnya Mesir truk, Pak. Menyotame. Nyo tidamnya Maroko truk gede, Pak. Eropa truk gede, Pak. Ya, nembana. Secara logika memang tidak mungkin. Tetapi ketika semut ini berada dalam dimensi lain, bukan dimensi semut, semua itu bisa terjadi. Secara logika bisa dimasuk akal. Ya. Gitanya, yang Pak. Ho neja ron. Jak Jakarta, ngempu neja, ngentapak. Nyo bantru, hana peti. Nya menyo ngentapak, Pak. Datanya ngelam. Jak Jakarta ngempu neja. Ngempu sawat lejem. Oh, peti, Pak. Nya, karena apa kerja ngempu sawat lejem. Tapi menyaipu hajak ngan tapak al-hajim hana petih, Pak. Kecuali ngenjin berjalan. Ya. Makanya Nabi Muhammad ketika disuruh oleh seorang kafir Quraisy itu, "Hai Muhammad, angkat kaki tiblah." Gangkeun, Pak. Jina yang angkat tiblah ada. Oh, hanji lu angkat ren. Menyore ron. Kamu hana kamu petih ji Isra Mi'rajnya, hana petih kamu. Hana itu melakai kamu. Sehingga Nabi Muhammad menjawab, "Saya berangkat dalam dimensi Allah." Yang memberangkatkan saya bukan saya pribadi, Pak. Ya. Tapi saya berangkat dalam dimensi Allah. Allah yang memberangkatkan saya melalui burak, ya, ya. Saya rasa cukup sekian. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Ya.
Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi ingat sebuah pertanyaan dalam riwayat Nabi Muhammad membawakan jin dan setan setiap bulan Ramadan sudah diikat atau dibelenggu. Iya, iya. Jadi kenapa juga orang yang salat masih kayak ada juga setan? Oh ya, ya. Gimana Ustaz? Iya, ya. Jadi syaitan itu, riwayat yang mengatakan syaitan dibelenggu itu ada, Mbak. Artinya ketika berakhir bulan Sya'ban, langit itu terbuka, langit 1 sampai langit ke-7 terbuka, Pak. Kenapa terbuka? Linuzulil malaikah. Jadi malaikat itu membelenggu syaitan. Sekarang pertanyaannya, ketika syaitan dibelenggu, yang belum Ramadan yang pegang matinya tahu oleh ya. Sedangkan syaitan dibelenggu, Pak. Jawabannya ada 2. Yang pertama, makna belenggu dalam riwayat itu makna hakiki, bukan makna majazi, makna hakiki, makna sebenarnya. Syaitan ketika berakhirnya bulan Sya'ban langsung diikat oleh Allah dan tidak bisa macam-macam di bulan Ramadan. Sekarang masalahnya, yang macam-macam di bulan Ramadan itu siapa itu? Yang kena murid syaitan ya, Pak. Makanya syaitan tidak problem dia diikat, Pak. Kenapa? Dia punya murid 11 bulan sudah diajarkan oleh guru, Pak. Maka tugas dia ni sama lagi gure. Maka waktu kalau mahita gure ro nya Pak. Gure ka diikat ni Pak. Tapi muridnya leuthat ni Pak. Ya. Lagi urung purno badayah Pak. Jadi tengku ke purno badayah. Abihan tengku meninggal. Abih meninggal tengku, ibagah tu hai jino dron ganto tengku apa? Ganto tengku ya. Abih ke ganto tengku jauh li jamaah. Oh dron hitan abu yang meninggal ya. Cara syarah dron, cara jelaskan mandu cukup hi abu dron. Apakah beliau abu? Tidak. Abunya sudah meninggal, Pak. Gure kan meninggal. Apakah si pula itu syaitan? Kau ni, Pak. Tapi syaitan kali belenggu, nya ni, Pak. Gure kai belenggu. Tapi nya murid-murid je kai jam, nya murid-murid. Maka syaitan hana perle galau, Pak. Hana pupu murid lu rame. Bah urusan murid lu 3 go, Pak. Lun dibelenggu hana pupu, nya mati bulan je mapi. Lagi pula murid lun kan lun latih, lun training selama 13 bulan. Nya ni, Pak. Awaknya ku yang bergerian ni, Pak. Hai baik puasa, hai baiknya. Makanya murid syaitan, Pak. 1. Yang kedua, belenggu ini dimaknai dengan makna majazi. Makna majazi adalah bukan makna sebenarnya. Bukan dibelenggu tangannya tidak, tetapi kekuasaannya dibelenggu. Bagaimana kekuasaannya dibelenggu? Di bulan suci Ramadan, di bulan lain, syaitan itu 100% dia bisa menggoda manusia. Tapi ketika di bulan Ramadan, kekuasaan dia dibelenggu oleh Allah sehingga dia bisa menggoda manusia 10% atau 5%. Dah contoh. Getanya bab bulan Ramadan, nya habis-habis subuh Quran li dah baca apa? Quran li a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watek entuk leho Quran lo dah baca. Perlu ibu-ibu kan, popo tiploh ka buka li Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mangat dah baca Quran ni, Mak. Bahkan hana tete ka 2 jam lagi baca Quran. Entuk watek habis leho ka baca Quran lo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amma yatasaalun. Mangat gede, Mak. Ketika mau buka puasa baca lo Quran, Mak. Kenapa? Kekuasaan syaitan itu sudah dibatasi oleh Allah. Sehingga manusia mudah beribadah. Mangat ibadah ini. Bersedekah pi mangat bersedekah. Tetapi kalau di luar Ramadan, aci teh luar Ramadan, jinopi je teh. Baca ada Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sadaqallahul azim. Bodoh bah tengok sambung lom dah berapa. Nya, maka jinnya waktu dah baca Quran tidurlah. Tidur tengok ni. Maka nanti urung tuha, ke urung tuha bapa-bapa lah kan. Kejap bak lun mak. Ustaz kiban lun insomnia hanya dengar lun. Hanya dengar lun berduronya. Oh mudah dah pak lun. Necok wudu baca Quran. Ya insya-Allah dengar dong pak. Nya. Nya waktu kan buka Quran, kalian Quran menang kan dengar dong pak. Pulang baca pak. Aci ni coba alih mak. Kan. Ya, jadi waktu nak bacanya ijak ada jen mak tidur dengar je dengar mak. Ya. Anak mit binanci mak. Anak mit menyo tapi yang baik nak buka HP lah mak. Menyo nak buka HP hana dengar dah mak. Ya. Anak mit menyo iplung kena iplung gede mak iplung ibuanya mak. Nyancok hai nak tamong lam kamar tiat nak nyanjuk Quran mak. Baca ayat 30 ayat menteng nak ber atau siun 2 un mak baca. Ni baca dia, ni baca dia dengar je mak, dengar je. Tapi yang baik tajuk apa HP baik tajuk. Menyo tajuk HP hana dengar nak tidur dia. Nya tak balik lah kata jim. Oh mak teh main HP kau. Tak balik lah oh main nonton YouTube kau. Tak balik lah oh mah hana HP lah kau. Nya nampak. Tapi cijuk Al-Quran mak. Waktu baca mak. Nya jin ijak lah je mak tidur dengar je mak. Nya. Maka orang yang hanjut dengar
berterima kasihlah kepada syaitan ya. Ketika ada baca Quran dengar, tidur dengar ya. Itu yang dimaksudkan dengan iman. Maka kita harus hati-hati. Harus hati-hati ketika syaitan dibelenggu be umanya hari dah bulan Ramadan, syaitan kadikat ya, kita perlu khawatir sama murid-muridnya juga. Ya, nih, Pak. Demikian. Nah, yang lain? Oh ya. Oh, itu ya. Oh, Waalaikumsalam. Saya takut Ustaz kalau seandainya Rasulullah bisa berdiri di sini hari ini, Iya. menunjukkan orang-orang Munafik. Ya. termasuk saya mungkin Ustaz alhamdulillah untuk diusir seperti diusir beberapa orang tadi. Iya. Apa namanya, kaum orang munafik itu. Iya. Jadi ada tidak mungkin di antara kami di sini yang termasuk di situ Ustaz? Iya, Allah. Kemudian Ustaz bisa dijelaskan orang munafik pun zaman now Ustaz. Iya. Kami penasaran Ustaz, Iya. apakah orang yang membandingkan suara azan dengan suara anjing termasuk orang itu Ustaz? Iya. Mohon penjelasannya Ustaz. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyo semaji gejauh le Ustaz Amri. Ya. Kadang-kadang salah-salah jauh ngeri-ngeri cik Pak. Nyo pegang suara anjing suaranya hayu-hayu cik Pak. Karena saya pernah ceramah di sebuah masjid. Lun pegah apa Pak? Lun pegah Pak masjidnya. Di Sudan hana Covid di Sudan. Ya lun pegah Pak. Rupanya kata-kata lun dicatat oleh Intel ini Pak. Sehingga apa? Intel Polda ya. Kayak dina syariat Islam Pak. You petepat lun Pak. Ya ne Pak. Jadi artinya coba awasi pendai ini yang pegah Pak. Jadi kepalanya saya telpon lon Pak. Ustaz. Nyo katru berita Pak Intel Polda don sudah memberikan penajihan kepada masyarakat jangan takut Covid. Ini hana Covid. Nya ni Pak. Jadi kakalah nyo lengan. Makanya Intel Polda jino Pak ceramah don naija awaknya Ustaz. Oh terserah lah muka terserah. Jadi di Sudan memang tidak ada apa-apa. Hana Covid lah. Buktinya mereka tidak pakai apa-apa. Dan mereka itu apa? Pemberitaan di Sudan Pak. Di Sudan aci kalian na penajihan. Bak peta ya Pak. Di Sudan dipegat unkenau Pak. Unkenau-nya tidak terdeteksi Covid di situ Pak. Kenapa tidak terdeteksi? Di Sudan itu hek lun mita koran-koran yang na cerita Covid hana Pak. Kemudian lun pegah apa ngannya na sopir taksi Pak. Hai, awak dah hana ya ke Covid? La. Na khafullah. Kamu ya ke Allah. Kepada cerita yang kengkan layan Pak. Nyo kamu cerita tentang ekonomi je no. Ekonomi kamu sudah hancur yo. Pemimpin kamu hancur. Kamu fikirnya no, baik fikirnya. Munyo te fikir yang sakit pada fikir habis bateri-bateri mak. Gede juga habis bateri-bateri te fikir mak. Habis bateri mentejakkan tu haji kenu haji te fikirnya tapi habis bateri ni mak. Yang sebenarnya bateri tak pakai untuk yang lain, nyo hana ro tak pakai. Haji pun sakit. Te fikirnya mah bagi banyak tetebin dia mati, tajak gede mati, padahal kematian itu di mana saja bisa. Nya Pak. Di dalam tafsir Al-Baghawi, apa kata Imam Al-Baghawi? Munafik itu dua Pak. Yang pertama an-nifaqu i'tiqadi. Munafik i'tiqadi ya Pak. Munafik i'tiqadi ini kata Imam Al-Baghawi nya. Nyo versi tafsirnya. Untuk versi Ustaz Amri lain lah, yang versi tauhidnya nih Pak. Ya, versi akidah. Nyo versinya versi tafsir Pak. Penafsir mengatakan itu i'tiqadi itu khalidina fiha abada. Yang kekal dalam neraka Pak. Itu yang nifaq i'tiqadi. Ini menurut versi Imam Al-Baghawi Pak. Ya, Pak. Satu lagi nifaq amali namanya Pak. Nifaq amali, munafik amali. Yang mana munafik amali? Ente kayaknya gepegah lain, gebobol lain Pak. Ya, Pak. Gepegah kan mari kita salat, gayah nak temayang. Mari kita bayar zakat, gayah nak bayar zakat. Mari kita ini pakai anak pakai jilbab. Anak tu nak pakai jilbab. Ini namanya nifaq amali namanya. Orang seperti ini dia itu kata Imam Al-Baghawi dimasukkan ke dalam neraka. Wa insya Allah kalau Allah menginginkan bisa dikeluarkan kembali. Tidak sama seperti tadi Pak. Ya, Pak. Jadi kemudian yang munafik itu makanya kita yang perlu kita takuti sekarang urun munafiknya ke yang kaya Pak. Jadi artinya kita tidak bahas yang tadi itu Pak. Artinya suara gonggongan anjing dan Pak. Nyanyi jauhnya tu hanam temelo pada Aceh Pak. Hanam temelo pada Aceh Pak. Ya. Jadi artinya kita ingin mengatakan begini. Orang munafik itu Rasulullah sudah memberikan sinyal dalam hadisnya, ayatul munafik salas. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana
Kalau dia ngomong, dia suka berbohong, Pak. Pegah abahnya. Kemudian dia nanti ya peto kena. Ya. Makanya ketika perang perang Ahzab, itu pasukan musuh itu Rasulullah kan berada di Madinah, Pak. Ketika perang Ahzab itu Rasulullah keluar dari kota ini supaya tidak mengganggu wanita-wanita di sini, Pak. Ketika itu Abu Sufyan, kenapa dikatakan Ahzab? Abu Sufyan berkoalisi dengan Yahudi, Nasrani dan orang-orang lain, Pak. Sehingga jumlahnya menjadi 10.000 orang. Ketika itu dilihat oleh orang Madinah, cukup ramai lagi kok. Rasulullah itu pantang sekali, Pak. Kalau sudah keluar mundur lagi, pantang Rasulullah, Pak. Katanya kathiap mendung, Pak, kalau itu sampai aplu, ya, Pak. Rasulullah tidak. Rasulullah mengatakan pantang bagi Muhammad yang sudah mengangkat pedang, yang sudah memakai baju besi, pantang untuk mundur. Pantang mundur Rasulullah, Pak. Tidak pernah dia mundur, sedikit pun tidak pernah mundur, ya, Pak. Tetapi Rasulullah waktu itu membawa pasukan 1.000 orang, Pak. Nah, Abdullah bin Ubay pegejak pada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Muhammad, nyan irumuh kamu hanale uragam, awak inang anak mitnya nyana pupu kiban ide. Nyulum jakwo le be, nya yak kala nanu ide na pupu ki panjara. Nyan. Rupanya Abdullah bin Ubay menghasut 300 orang, Pak. Ini ada di dalam tafsir Sawi, dalam tafsir Al-Baydawi, ada di dalam tafsir Jalalain, Pak. Dia menghasut 300 orang untuk tidak ikut perang itu, Pak. Di depan Rasulullah dia ngomongnya seperti itu, di depan 300 orang dia ngomong lain, Pak. Apa kata Abdullah bin Ubay? Hai. Kepu ya jojo dro kena, kayak poh-poh dro yo nanji, nya, Pak. Kalian tidak lihat? Itu pasukan Abu Sufyan 10.000 orang, dia berkoalisi dengan orang lain itu, dengan orang-orang hebat, orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir, orang musyrik. Pasti kajilah talo katanya, ya taplung gede. Akhirnya 300 orang itu berhasil dihasut oleh dia, Pak. Maka bahaya dah urun munafik, Pak. Bahaya sekali urun munafik. Haba lagi nyobut lain, Pak. Nyan bahaya dah, Pak. Nyan. Jadi makanya urun pegah kita harus begini-begini. Tapi kebucik yang mak tir, Pak. Nyo munafik nanti, Pak. Nyan. Ini munafik ini lebih bahaya. Makanya Rasulullah SAW setelah diperintahkan oleh Allah, aina ma thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila. Ini dibuat dalam bentuk maf'ul mutlak, diulang, wa qutilu. Bagaimana qutilunya? Taqtila, menyojit cang-cang tak tek-tek emak, you tek-tek emak. Jadi makna you tek-tek ini apa kan tak tek-tek kan. Karakternya disuruh ni. Maka menyodainya roh takalan ciri-ciri orang munafik, Pak. Iza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Dia berjanji, dia mengingkari. Kita berikan amanah tapi dia mengingkari. Itu jalankan saja seperti yang diangkat Rasulullah, Pak. Bunuh karakter dia, Pak. Nyan, Pak. Nyai pakat je proyek ngendanya, Pak. Ipengeu katanya. Nyo proyek bina-bina be kedron sekian lon sekian. Ipengeu katanya, Pak. Kemudian ada hal-hal lain ipengeu je hainyo kita harus ibadah bina gaya handang gejak temayang. Haba ibadah, habanya. Bagaimana caranya? Bunuh karakter dia, Pak. Jangan lagi berhubungan dengan dia. Jangan lagi macam ini sama dia. Akhirnya dia sudah sendiri, Pak. Itu cara membunuh karakter urun munafik seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ukhrud anta, ukhrud ya fulan. Inilah akhlak Rasulullah, Pak. Rasulullah tidak menyebutkan namanya. Hanya disebutkan ya Abdullah, ya Ibrahim, hanya sebutkan. Tapi ya fulan, anta munafik, ukhrud. Ya fulan, anta munafik, ukhrud. Ya, Pak. Demikian. Lu rasa katib kapur 7, Pak. Ya. Oh, ada lagi. Waalaikumsalam. Nyupat tu. Nah, sebab tu Ustaz. Ya. Nyupat. Nyupat. Oh ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dia mengenai salat. Ya. Nah, pertanyaan bahwa dalam salat mi'rajnya ada 2 fungsi. Ya. Satu fungsi Rasul kata salat. Ya. Kemudian yang fungsi kedua kan kata salat. Nabi ikuti untuk pelumak kebesaran Allah karena pada waktu itu Nabi dalam keadaan sah. Iya. Iya. Waalaikumsalam. Sebenarnya letak dalam proses Isra Mi'raj yang je kepelajaran bagi danyo, Pak. Nyo secara umumnya, yang pertama adab akhlak. Rasulullah itu di dalam tafsir Al-Qushairi ketika perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kata Imam Al-Qushairi, wala yaltafit yaminan wa shimalan. Rasulullah tidak melihat ke kiri dan ke kanan. Ini kata Imam Al-Qushairi adabnya Rasulullah. Ya, adab akhlak. Nyo istilahnya apa? Bumbu-bumbu mendang. Intinya salat. Ya, nampak. Intinya salat diterima langsung oleh Rasulullah. Salat itu untuk ketenangan jiwa juga. Untuk memperbaiki akhlak juga. Akhlak jid. Semacam mandub akhlak, Pak. Bayi zakut akhlak jid. Ya. Maka
di dalam kitab Mahabbatullah yang dikarang oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah, dua ulama besar, Pak. Ibnu Taimiyah, satu lagi aduh lupa saya. Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Pak. Hakikatul iman rakul qalbi. Hakikat iman itu ketenangan jiwa, akhlak. Jadi mandum akhlak, Pak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Akhlak juga. Artinya Imam Al-Qushairi ingin mengatakan, ya, pekandanya cocok tafsir Imam Qushairi, Pak. Karena Imam Al-Qushairi kajian beliau adalah tasawuf, Pak. Akhlak. Kalau imam lain hanya permen ya, Pak. Beliau permen yang lain-lain, Pak. Kata Imam Al-Qushairi, ini untuk mengajarkan kita sebagai umat manusia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gedanyo benar akhlak, benar adab. Tajak rumah gop be we kalian habis mendung dah kalian, Pak. Pelafon rumah gop dah kalian. Semuanya hanya cocok sang warna hijau. Urusan ya, Pak. Dah kalian nyo kalau rumah karpet hanapa, nyo hanapa, menduh hanapa. Urusan Pak. Maka ji menyotrok rumah gop du punya sama dia aja. Urusan kalian geno kalian gede ya, Paknya. Artinya Rasulullah mengajarkan akhlak kepada kita ketika Isra. Ketika Mi'raj juga akhlak. Mana akhlaknya? Ketika masuk ke langit pertama, Jibril mengatakan, ya Muhammad, berikanlah salam kepada Nabi Adam alaihissalam. Assalamualaikum. Nyo akhlak je, Paknya. Tamang rumah gop, nyan. Tamang rumah gop ucap salam. Tajak merumpok gop salam je. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nyan, akhlak adab, Pak. Yohana ada mau rumah getok pintu, tok. Assalamualaikum. Bukan. Assalamualaikum. Kau dapur dia, Pak. Assalamualaikum. Hai loncok bu bacu bo. Assalamualaikum. Ka debi luar, Pak. Kan hana adab dan Yohana akhlaknya, Pak. Artinya apa? Mengajarkan akhlak dan adabnya. Makanya salat itu begitu juga, cuma intinya di salat. Makanya kalau kita merujuk ke dalam tafsir, ada 3 tafsir, Pak. Tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Abbas, tafsir At-Tabari, Pak. Nabi Muhammad bukan salat saja yang diterima ketika ketemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Tetapi, jadi 3 ulama tafsir ini mengatakan, satu-satunya ayat yang diterima oleh Rasulullah langsung dari Allah Subhanahu wa taala adalah akhir surah Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kalau yang lain itu melalui perantara Jibril semua, Pak. Makanya hadiah Rasulullah itu ketika ini apa hadiahnya? Hadiahnya pertama salat, yang kedua menerima ayat yang itu, Pak. Surat terakhir, Amanar Rasul, itu langsung diterima oleh Rasulullah SAW tanpa melalui Jibril. Dan di situ ada 3 doa Rasulullah SAW yang Rasulullah minta kepada Allah untuk umatnya. Maka ketika itu ini saran siapa ini? Saran Jibril, Pak. Jibril di dalam tafsir Ibnu Katsir, Pak. Jibril disebutkan di dalam tafsir Al-Qurtubi, dalam tafsir Ibnu Abbas. Ketika dia mendengar dialog Allah dengan Nabi, walaupun dia tidak naik ke atas, apa kata Jibril? Salhu tuti, minta kamu akan dikabulkan oleh Allah permohonanmu karena kamu sudah langsung berhadapan dengan Allah. Permohonannya 3. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Yang kedua, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Permintaan yang ketiga, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Nyan banyak. Jadi artinya akan sembarangan, Pak. Itu juga akhlak juga. Sebenarnya semua muaranya akhlak, Pak. Ya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kaji kali 5 menit, ada juga lewat 5. Saya rasa cukup. Cukup. Ya, cukup. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas Hati channel sudah persiapan untuk menuju kota Sigli untuk mengikuti dakwah keliling. Nah, ini Abuga, ayah, para jamaah yang mau berangkat. Mudah-mudahan berkah sampai dengan selamat di tempat, kembali juga selamat.
Alhamdulillah acara suling di Kota Sigli sudah selesai. Nah, ini kembali dengan Bapak Ustadz Al Mukarram menuju tempat minum dulu. Apa cekmin ya namanya? Cekmin. Nah ini supir pribadi. supir pribadi. Alhamdulillah semua sehat walaupun diguyur hujan tadi malam. Kita sampai selamat. Boleh. Wujud. Lelah hujannya.